Akhir-akhir ini banyak sekali beredar video perundungan di media sosial, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, laki-laki ataupun perempuan. Ada pelaku perundungan yang sudah mendapatkan hukuman, tapi banyak juga yang masih berkeliaran. Efek dari perundungan tidak bisa dipandang sebelah mata. Baru-baru ini, ada anak sekolah dasar yang melompat dari lantai 4 sekolahnya. Karena dirundung teman-temannya. Kalau kita lihat komentar-komentar netizen, yang paling banyak tentu menghujat pelaku perundungan. Tapi ada juga yang menyalahkan orang tua yang tidak bisa menjaga anak-anaknya. Ada juga yang menyalahkan guru, ada juga yang menyalahkan sistem pendidikan. Tentu semua orang bebas berpendapat, bebas untuk beropini. Yang penting tidak melanggar hukum yang berlaku. Terus, pendapatku gimana? Tentu, aku sangat kecewa dengan banyaknya perundungan yang terjadi dan tidak membenarkan perilaku seperti itu. Tapi, tentu juga tidak menutup kesempatan kepada pelaku perundungan untuk terus mendapatkan pendidikan. Mereka harus terus dan tetap mendapatkan pendidikan. Dan sebagai guru, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir masalah perundungan yang terjadi saat ini? Sebelum lanjut, aku mau kenalan dulu. Hai, namaku Saibullah Fatajul Arifin. Aku adalah seorang guru SLB, sekolah luar biasa di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Saat ini masih banyak sekali perundungan yang terjadi di sekolah-sekolah. Menurut Kemdikbud, dari data hasil asesmen nasional tahun 2021, setidaknya ada 24,4% siswa yang berpotensi mengalami perundungan. Artinya, ada 11 juta siswa yang berpotensi mengalami perundungan di sekolah. Jadi, apa yang terekam di video dan bertebaran di media sosial itu hanya secuil kecil dari apa yang terjadi. Terus, sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan? Ada sebuah pendekatan yang bisa kita lakukan atau kita gunakan untuk meminimalisir kasus perundungan, yaitu pedagogi inklusif. Pedagogi inklusif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa dan melibatkan semua siswa tanpa terkecuali, termasuk dengan keberagaman, latar belakang, gaya belajar, maupun kemampuan siswa. Di sini, guru dan siswa bekerja sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan saling menumbuhkan rasa keadilan dan memungkinkan setiap siswa merasa dihargai tanpa ada rasa didiskriminasi ataupun dibeda-bedakan. Guru perlu membuat media pembelajaran dan metode pembelajaran yang dapat diakses oleh semua siswa dengan berbagai latar belakang yang beragam, termasuk budaya, jenis kelamin, kemampuan, kebutuhan khusus, dan lainnya. Pedagogi inklusif akan menciptakan lingkungan belajar yang adil dan setara di semua siswa, serta memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan pencapaian mereka dalam pembelajaran. Ada 3 hal utama dalam pedagogi inklusif. Yang pertama adalah komunikasi inklusif, yang kedua praktik pembelajaran inklusif, yang ketiga merancang kurikulum inklusif. Nah, 3 hal ini adalah hal yang inti dari pedagogi inklusif. Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah komunikasi inklusif. Maksudnya adalah penggunaan komunikasi yang efektif, yang dapat diakses dan bermakna bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang, kemampuan, ataupun kebutuhan khusus mereka. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, guru perlu menanamkan 4 skill kepada siswa. Yang pertama adalah kesadaran intrapersonal, yaitu kemampuan individu untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri, dan mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua, keterampilan interpersonal, yaitu keterampilan individu dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, membangun lingkungan belajar yang inklusif, yaitu lingkungan belajar yang menerima keberagaman. Dan yang keempat adalah menciptakan lingkungan yang ramah dan saling menghormati. Selanjutnya, inti yang kedua dari pedagogi inklusif, yaitu praktik pembelajaran inklusif. Guru perlu menggunakan berbagai strategi dan teknik pembelajaran untuk melibatkan dan mendukung siswa dalam proses pembelajaran. Untuk bisa mempraktikkan pembelajaran inklusif di kelas, guru perlu memahami beberapa hal. Yang pertama, mengkomunikasikan ekspektasi dan harapan yang ingin dicapai siswa. Kemudian yang kedua,
menawarkan berbagai cara kepada siswa untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang mereka miliki. Bisa dengan mind mapping, audio, video, ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang mempertimbangkan keberagaman, kemampuan, pengalaman siswa, dan latar belakang pengetahuan siswa. Nah, inti yang terakhir dari pedagogi inklusif adalah merancang kurikulum inklusif. Di sini, guru perlu menekankan pentingnya menciptakan materi kurikulum dan pengalaman belajar yang dapat diakses, relevan dan menarik untuk semua siswa. Nah, yang perlu dilakukan guru adalah dengan mentransformasi kurikulum yang ada. Dengan menerapkan pendekatan pedagogi inklusif, tentu semua siswa akan merasa dihargai dan didukung ketika belajar, serta siswa tidak merasa didiskriminasi ataupun dikucilkan. Pedagogi inklusif juga menciptakan hubungan sosial yang baik antara satu siswa dengan siswa lainnya dan semua siswa yang ada di kelas dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Dan di sini empati siswa akan semakin tinggi karena terbiasa berinteraksi dengan teman yang beragam. Rasa memiliki siswa semakin meningkat, kebersamaan pun akan semakin erat. Penerapan pendekatan ini juga membuat suasana belajar menjadi menyenangkan dan saling menghargai antara siswa, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya perundungan. Seperti dalam sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan pedagogi inklusif mampu meminimalisir kasus perundungan yang terjadi. Semoga kasus perundungan yang terjadi saat ini bisa terus berkurang, semakin berkurang dan akhirnya akan hilang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Ketika anak sudah dewasa dan menjadi astagfirullahaladzim,